Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Inspirasi Kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga bisa menjadi penguat hati Anda. Kisah viral, anak selalu ranking 23. Ketika semua rapot dibuka, hal mengejutkan terkuak. Beragam kisah inspiratif bermunculan melalui media sosial. Baru-baru ini muncul sebuah cerita viral baru pada Facebook. Akun Facebook itu bernama Winardi Abu Fakih. Postingannya itu diunggah pada Senin 3 Juli 2017 pukul 08.25 waktu Indonesia Barat di kota Bekasi, Jawa Barat. Hingga kabar ini diturunkan Pos Belitung, tribunnews.com network. Pada Selasa 4 Juli 2017, postingan tersebut sudah dibagikan sebanyak lebih dari 38.000 kali, sedangkan yang komentar sudah ada 10.500 lebih dan lebih 59.000 lebih likes. Postingan Winardi Abu Fakih itu berjudul Anakku ranking ke-23. Singkat kata, postingan itu berisikan sebuah cerita dan sebuah foto yang menggambarkan seorang anak sedang membantu orang tuanya di dapur. Ceritanya mengisahkan tentang seorang anak yang selalu dapat ranking ke-23 di kelasnya. Orang tuanya sempat bingung dan heran karena tingkah anaknya dianggap tidak umum. Itu pun saat ditanya mengenai cita-citanya, si anak malah menjawab tegas, ingin menjadi guru TK, kalau tidak ibu rumah tangga. Tapi kemudian orang tuanya sadar ketika mendapati kenyataan di akhir ujian semester, anaknya memang kembali dapat ranking 23. Tapi si orang tua mendapat keterangan yang mengejutkan dari wali kelas anaknya. Dia mengatakan ada satu hal yang aneh yang terjadi. Hal yang pertama kali ditemukannya selama lebih dari 30 tahun mengajar. Dalam ujian bahasa ada sebuah soal tambahan. Dalam soal tertera, siapa teman sekelas yang paling kamu kagumi dan apa alasannya? Dan menjawab, dari semua teman sekelasnya sama. Tak ada satupun yang berbeda. Mereka serentak menuliskan nama anakku. Mereka bilang, karena anakku sangat senang membantu orang, selalu memberi semangat, selalu menghibur, selalu enak diajak berteman, dan banyak lagi. Postingan ini membuat banyak netizen tersentuh dan memuji orang tua maupun si anak itu. Terinspirasi banget, idolic it, kata Saifullah dalam komentarnya. Ngerasa berada dalam cerita itu, kata Siti Nurhandayani. Benar-benar cerita yang sangat menginspirasi kita sebagai orang tua. Benar-benar salut, kata Anastasia Kusuma Wardani. Keren banget, merinding bacanya. Kok jadi melo ya? Karena saya adalah ayah yang gagal, kata Ade Andri. Penasaran sama postingan aslinya? Baca selengkapnya berikut ini. Anakku ranking ke-23. Di kelasnya ada 25 orang murid. Setiap kenaikan kelas, anak perempuanku selalu mendapat ranking ke-23. Lambat laun, ia dijuluki dengan panggilan nomor ini. Sebagai orang tua, kami merasa panggilan ini kurang enak didengar. Namun, anehnya anak kami tidak merasa keberatan dengan panggilan ini. Pada sebuah acara keluarga besar, kami berkumpul bersama di sebuah restoran. Topik pembicaraan semua orang adalah tentang jagoan mereka masing-masing. Anak-anak ditanya, apa cita-cita mereka kalau sudah besar? Ada yang menjawab jadi dokter, pilot,
arsitek, bahkan presiden. Semua orang pun bertepuk tangan, tapi anak perempuan kami terlihat sangat sibuk membantu anak kecil lainnya makan. Semua orang mendadak teringat kalau hanya dia yang belum mengutarakan cita-citanya. Didesak orang banyak, akhirnya dia menjawab, "Saat aku dewasa, cita-citaku yang pertama adalah menjadi seorang guru TK, memandu anak-anak menyanyi, menari, lalu bermain-main." Demi menunjukkan kesopanan, semua orang tetap memberikan pujian, kemudian menanyakan apa cita-citanya yang kedua. Dia pun menjawab, "Saya ingin menjadi seorang ibu." Mengenakan kain celempek bergambar Doraemon dan memasak di dapur. Kemudian membacakan cerita untuk anak-anakku dan membawa mereka ke teras rumah untuk melihat binatang. Semua sanak keluarga saling pandang tanpa tahu harus berkata apa. Nampak raut muka istriku pun terlihat canggung sekali. Sepulangnya kami kembali ke rumah, istriku mengeluhkan kepadaku, apakah aku akan membiarkan anak perempuan ini kelak hanya menjadi seorang guru TK. Anak kami sangat penurut, dia tidak lagi membaca komik, tidak lagi membuat origami, tidak lagi banyak bermain. Bagai seekor burung kecil yang kelelahan, dia ikut tes belajar sambung menyambung. Buku pelajaran dan buku latihan dikerjakan terus tanpa henti, sampai akhirnya tubuh kecilnya tidak bisa bertahan lagi, terserang flu berat dan radang paru-paru. Akan tetapi, hasil ujian semesternya membuat kami tidak tahu mau tertawa atau menangis. Tetap saja ranking 23. Kami memang sangat sayang pada anak kami ini, namun kami sungguh tidak memahami akan nilai di sekolahnya. Pada suatu minggu, teman-teman sekantor mengajak pergi rekreasi bersama. Semua orang membawa serta keluarga mereka. Sepanjang perjalanan penuh dengan tawa, ada anak yang bernyanyi, ada juga yang mempergerakkan kebolehannya. Anak kami tidak punya keahlian khusus, hanya terus bertepuk tangan dengan sangat gembira. Dia seringkali lari ke belakang untuk mengawasi bahan makanan, merapikan kembali kotak makanan yang terlihat sedikit miring, mengetatkan tutup botol yang longgar itu, atau menggelap wajah sayuran yang meluap keluar. Dia sibuk sekali, bagaikan seorang pengurus rumah tangga cilik. Ketika makan, ada satu kejadian tak terduga. 2 orang anak lelaki teman kami, satunya si jenius matematika, satunya lagi ahli bahasa Inggris, berebut sebuah kue. Tiada seorang pun yang mau melepaskannya, dan juga tidak mau saling membaginya. Para orang tua membujuk mereka, namun tak berhasil. Terakhir anak kamilah yang berhasil melarainya dengan merayu mereka untuk berdamai. Ketika pulang, jalanan macet. Anak-anak mulai terlihat gelisah. Anakku membuat guyonan dan terus membuat orang-orang semobil tertawa tanpa henti. Tangannya juga tidak pernah berhenti. Dia mengguntingkan berbagai bentuk binatang kecil dari kotak bekas tempat makanan. Sampai ketika turun dari mobil bus, setiap orang mendapatkan guntingan kertas berbentuk hewan masing-masing, dan mereka terlihat begitu gembira. Selepas ujian semester, aku menerima telepon dari wali kelas anakku. Pertama-tama mendapatkan kabar kalau ranking sekolah anakku tetap 23. Namun, dia mengatakan ada satu hal yang aneh terjadi. Hal yang pertama kali ditemukannya selama lebih dari 30 tahun mengajar. Dalam ujian bahasa, ada sebuah soal tambahan. Dalam soal itu tertera,
Siapa teman sekelas yang paling kamu kagumi? Dan apa alasannya? Dan jawaban dari semua teman sekelasnya sama, tak ada satupun yang berbeda. Mereka serentak menuliskan nama anakku. Mereka bilang, karena anakku sangat senang membantu orang lain. Selalu memberi semangat, selalu menghibur, selalu enak diajak berteman, dan banyak lagi. Si wali kelas memberi pujian. Anak bapak ini, kalau bertingkah laku terhadap orang, benar-benar nomor 1. Tak berselang lama, aku mencandai anakku dan berkata padanya, suatu saat kamu akan jadi pahlawan. Anakku yang sedang merajut selendang leher tiba-tiba menjawab, Bu guru pernah mengatakan sebuah pepatah, ketika pahlawan lewat, harus ada orang yang bertepuk tangan di tepi jalan. Dia lalu melanjutkan, Ayah, aku tidak mau jadi pahlawan. Aku mau jadi orang yang bertepuk tangan di tepi jalan saja. Aku terkejut mendengarnya. Dalam hatiku pun terasa hangat seketika. Seketika hatiku tergugah oleh anak perempuanku. Di dunia ini banyak orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan, jadi orang-orang hebat atau orang terkenal. Namun anakku memilih untuk menjadi orang yang tidak terlihat, seperti akar sebuah tanaman tidak terlihat, tapi dialah yang mengokohkan, dialah yang memberi makan, dan dialah yang memelihara kehidupan yang lain. Sahabatku, hidup itu bukan semata-mata untuk menunjukkan siapa yang paling penting, siapa yang paling berperan, atau siapa yang paling hebat. Tapi sederhana saja, siapa yang paling bermanfaat bagi yang lain. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.